Dari dulu aku merasa main musik itu terlalu banyak orang yang kritik tidak pada tempatnya. Yaps, kali ini di episode yang ke-6 podcast Budak Jambi, kami mengundang salah satu musisi juga kembali. Langsung Bang Dim. Jangan musisi, pengamen. Pengamen, kata Bang Dim pengamen. Tapi kami lebih memilih untuk menceritakan lah. Bukan menceritakan, tapi pengen tahu aja sih. Kenapa? Aku nih disuruh majuin. Iya. Ngomong baik santai. Iya, kan ini bukan TV. Iya. Ini kan hanya YouTube, men. Dan nih cukup segini. Cukup? Oke. Sebagai orang atau sering dikenal dengan di sudut kamar. Wah. Aku pengen tahu nih, Bang. Aku pengen tahu banyak nih. Gitu. Apa nih yang pengen ditahu tuh? Kenapa di sudut kamar, Bang? Di sudut kamar itu sebenarnya cuma perumpamaan gini. Di sudut kamar itu tempat semua hal kreatif dibuat lah. Proses kreatifnya kebanyakan di sudut kamar. Contohnya, Bang? Jadi kayak dapat lirik atau dapat progresi di jalan yang kepikiran terus direkam pakai HP sampai rumah, sampai di kamar tuh memang spot di daerah sudut itu adalah tempat laptop, tempat soundcard, tempat gitar, ya ngerjain semua di situ, ngumpulin ide lah. Berarti kayak apa, Bang? Kayak lagu-lagu Abang pun juga emang banyak di kebanyakan di sudut kamar lah gitu ya. Sudut kamar tuh master spot lah. WD. Nah, Keren ya. Tapi yang Bang, aku mau nanya nih, kayak sebelum Abang menjadi kayak dulu di sudut kamar ini aku tahu. Nama Abang tuh Dama. Damai ya. Dim itu Dimres. Dim itu singkatan dari panjangnya si Dharma ini tadi. Oh. Jadi itu kan nama panjang tuh. Kita persingkat jadi 3 huruf, jadi gampang. Wah, Sebenarnya jadi, gitu. berarti panggungnya tetap di sudut kamar. Dim. Itu sudut kamar itu cuma apa ya? Cuma aku senang main naruh nama itu di Instagram. Itu sudah itu banyak yang bilang tulislah Dim, tulislah ini ya. Udah sih. Tetap di sudut kamar baik. Tapi kan working Abang, aku mau nanya sebelum menjadi kayak sekarang. Ini ada Popo ya sambil balas. Nah, Agak darurat soalnya. Oke, siap. Tapi aku terus. Yang kayak Abang kan sebenarnya kan udah lama menjalani kayak udah terjun di dalam segi bidang musik kayak folk kayak ini. Nah, working Abang sebelum jadi kayak ini tuh yang seperti apa sih, Bang? Circle lah ya mungkin ya, circle-nya standar sih, hampir semua melalui proses yang sama kayaknya kalau main musik, mulai kenal musik, mulai jamming sama kawan, mulai bentuk band, ikut festival, ikut bla bla bla, semuanya dicoba sih. Pada akhirnya aku juga pernah ngikutin main musik metal juga sudah pernah, ngikutin main musik rock juga seperlunya dapet gitu. Yang ngikutin lah, maksudnya apa yang pengen dicoba gitu. Nah, nyobain yang hal-hal yang orang juga sebenarnya secara umum orang-orang nyobain semua sih. Nah, sampai di sekarang karena aku lebih milih akustikan yang apa ya, lebih simple mungkin, sederhana. Dan ternyata kayak kemarin waktu ada kawan dari Palembang itu Bang Adi dari Serut. Dia juga ngomong hal yang sama, kalau progres dia dari musik yang keras-keras sampai akhirnya yang soft kayak gini. Justru sekarang kita dapat PR baru. Apa tuh? Kayak mana musik yang simple, sederhana, yang instrumennya tidak banyak, tapi itu terdengar enak. Itu kan jadi PR akhirnya. Alatnya simple sedikit, tapi kayak mana itu supaya terdengar di telinga tuh jadi enak ya. Tapi sekarang dalam itunya Abang kan kayak malahan Abang emang aku walaupun aku baru kenal Abang, tapi kayak Abang memang jadi diri Abang, bukan malahan jadi ngikutin orang. Aku tidak mau ngikutin siapa-siapa, karena aku yakin gini, mereka bikin sesuatu di sana terus didengar orang enak karena mereka nge-explore diri mereka dan mereka senang ngelakuin hal itu. Menurut orang itu atau menurut Abang? Menurut aku, dia jadi diri dia sendiri. Contoh Jason Ranti. Jason Ranti salah satu mentor aku selama aku di Jakarta kemarin. Kayak dia cerita tentang bagaimana dia di atas panggung, kayak mana dia ngerasa have fun dengan musik dia. Aku sempat nanya satu hal gini, gimana caranya supaya lo bisa se-enjoy itu dengan banyak orang di
panggung sebesar itu tuh Ya. gimana sih, J? Yang aku ingat JJ tuh pernah ngomong gini, lu di panggung tuh ngapain? Jawabannya main musik. Nah lu musiknya udah nih, lu Ya. lupa main di situ. Lu lupa have fun, lu lupa jadi diri lu sendiri untuk bersenang-senang dengan musik yang lu mainin. Gitu. Ya. Jadi kita main musik di panggung, musiknya sudah ada, mainnya mana? Gitu nah. Jadi aku ngerasa kayak oke, aku yakin dia ngomong kayak gitu juga pasti based on experience dia dewe ya, Ya. pasti. Menurut dia benar yang udah dilakuin ya. Dia pasti punya fase di mana dia jatuh juga, di mana dia berusaha untuk struggle juga dan Ya. menurut aku juga aku bahkan kawan-kawan lain juga pasti mengalami hal yang sama gitu loh. Pasti bakalan dari situ kan kita bisa membentuk. Ya. Oh, aku tuh ternyata yang seperti ini ya gitu Ya. loh. Dan saat aku coba untuk ngelakuin apa yang orang lain lakuin, kok aku udah seneng ya? kok aku rasanya kayak iyo ngikutin dia, bisa, cuma tapi yang aku pengen gak keluar gitu nah. Ya, paham. Yang aku pengen gak keluar Ya. gitu. Contoh kayak main klarinet kan? Ya. Banyak pemain klarinet Ya. yang kadang-kadang aku sering keyword di YouTube itu clarinet music for sleep. Ya, betul, Bang. Betul. Aku sering tuh nyari yang Betul. kayak gitu. Pola mereka main enak. Kita Ya. ngikutin bisa, tapi feel-nya beda sama. Ya, betul. Gitu. Berarti abang dalam sistem secara mengenakan bermain musik. Intinya gini, apa yang aku buat dan itu keluar dari jadi output dari apa yang aku kerjain itu, ya sudah itu diri aku. Ya. Di kuping orang, udah enak, Ya. kurang Jo, ini, ya sudah, denger yang lain baik. Nggak Berarti- apa-apa, nggak mau denger punya aku juga nggak apa-apa. Berarti abang gini ya, selama abang bermain musik kayak sampai sekarang, berarti ketika ada orang ngomong kayak enak nih, kau terlalu ngikut-ngikut nih, abang kayak ya udah serah kau. Iya. Itu dan apa bang kayak seharusnya nih abang seorang kayak yang terjun ke itu seharusnya bukan harus Mendengar orang. ya untuk kebaikan kan itu baik itu sih. Aku mendengar apa yang orang lakukan, tapi masalahnya aku berkarya kan bukan untuk menyenangkan orang lain. Aku tulis lagu karena aku senang nulis itu dan aku pengen cerita di situ. Kenapa aku harus oh iya, bang aku tuh pengen kau tuh nyanyi lagu yang beat. Oh iya, aku cari beat yang enak, aku cari cerita yang seru. Yang ada aku ngarang. Ya. Ngapain aku harus bohong? Aku senang nulis lagu yang mungkin liriknya kebanyakan romance atau mungkin bersinggungan sama hal-hal yang emosional kayak keluarga. Ya sudah, saat aku tulis berarti aku memang pengen cerita di situ karena aku selalu bilik bicara pun tahu, Torek pun tahu kalau aku tidak akan pernah nulis kalau kejadiannya tidak ada. Jadi aku tidak mau yang maksoin, oh aku pengen nulis yang kayak gini nih. Walaupun ngarang. Tidak sama sekali. Berarti BM parah abang ya? Sangat. Wih. Sangat. Asli bang? Iya. Gila. Kok aku agak ini karena kayak mana bang ya? Aku oke lah, memang kadang juga aku merasa kayak ada kadang menemukan hal kayak gitu. Cuman kebanyakan ya munafik lah orang yang mungkin tidak mau terkenal. Nah, Iya ya bang. iya. Cuman kalau buat aku terkenal bonus loh. Ya. Bonus. Kau mau ngapain baik terserah. Kau mau bikin karya ya buat sebagus sebiso kau ya supaya didengar orang enak mungkin. Ya. Atau buatlah senyaman hati kau pengen berkarya. Ternyata ada yang dengar karya kau didengar banyak orang dan orang senang sama karya kau. Ya itu bonus. Orang senang sama karya kau itu bonus. Karena kalau tujuannya aku bikin karya terus tujuan aku supaya wah aku pengen semua orang suka dengan karyaku. Ya. Nonsen buat aku. Ya. Buat aku ya. Terlalu memaksakan bang ya? Ya, itu balik lagi ke perspektif masing-masing. Kalau buat aku, ya sudah, aku akan cukup senang ketika yang aku buat itu sesuai dengan yang aku mau. Ya. Cuman mungkin perbedaannya untuk saat ini, aku baru memulai sesuatu yang aku tidak akan menutup diri. Kalau dulu aku cukup menutup diri dengan bantuan orang. Contohnya? Jadi dari dulu aku terlalu merasa ini cerita sedikit kayak dari dulu aku merasa main musik itu terlalu banyak orang yang kritik tidak pada tempatnya menurut aku. Jadi diomongin ini, diomongin itu, terus aku bisa bikin lebih bagus dari kau,
dan lain-lain segala macam. Ya. Sini bi aku ini bisa nih jadi lebih bagus kalau aku isiin. Ya. Fuck off lah ya buat itu. Ya. Kan ini disensor ada. Ada di sini bebas ya. Fuck off lah ya buat aku. Fuck off buat aku tuh yang kayak iya, gitu. Karena kan, menurut aku gini. Aku pengen berkarya untuk menyenangkan diri aku dan melepaskan apa yang aku rasain. Kok apa ya bahasanya digratilin sih, diisengin sih gitu nah. Oke, kamu harus bisa denger ini supaya membangun. Anjing yang kau bilang, yang kau kerjain itu tidak bangun. Kau cuma bikin orang makin down. Tidak semua orang bisa nangkep sesuai dengan yang kau ekspektasiin. Betul. Kalau dia terbangun, kalau tidak, good point. Kalau dia terbangun, kalau dia down, ya. gitu loh. Itu yang aku rasain gitu. Sampai akhirnya aku jadi semua yang aku lakuin, ya aku lakuin dewe. Aku mulai recording dewe, aku mulai ngedit video lirik dewe, aku bikin video klip kayak kemarin dari Jakarta ke Bandung, aku naik kereta dan itu aku shoot pakai HP. Aku bikin video klip tuh pakai handphone. Yo ada kawan yang ngomong, wah parah lu, gue punya kamera juga bukannya dipakai aja, pinjem apa sih? Dan aku tuh masih di kesalahan aku mungkin saat itu aku masih tidak membuka diri untuk orang lain karena aku mungkin merasa trauma dengan orang yang kau nih gitu. Tapi tadi 2 hari sebelumnya tadi kan aku tag video klip Ya tadi 2 hari sebelumnya tuh aku sempat brainstorming sedikit sama Cindy, Cindy Station. Jadi sempat ngobrol sama agak di Bang. Oh gitu ya. Biar enak. Aku sempat ngobrol sama Cindy tentang keluhan aku soal aku yang terlalu nyaman di zona aku dewek gitu. Yang sekarang? Yang kemarin. Aku terlalu asik, semua mau aku kerjain dewe, semua ya aku bisa kok dengan kemampuan yang segini. Aku bisa DIY gitu loh. Ya. Aku terlalu sibuk nunjukin itu. Jadinya kayak malah aku membuktiin semua orang aku bisa. Terserah kamu ngomong apa aku bisa. Di satu sisi itu positif tapi di sisi lain jadi negatif. And then sekarang karena ngobrol sama Cindy, aku jadi berusaha untuk ngebuka diri lah sekarang gitu. Karena sebelumnya pada malam sebelum aku ketemu si Cindy ini, ada kejadian menarik. Aku ngumpul sama Torik sama beberapa kawan yang lain. Ya. Kita duduk di satu tempat dan mereka tuh ternyata muterin lagu yang pernah aku buat dari beberapa tahun yang lalu. Dan itu tuh ternyata banyak nian. Jadi aku tuh yang ternyata aku sudah banyak ya bikin karya. Dari mulai aku yang nyanyi sampai aku punya band, sampai aku bantu nge-produce beberapa penyanyi, dan materi lagunya tuh bukan aku lagi yang bilang enak, orang gitu loh. Ini enak loh gitu loh. Dan aku tuh ngerasa kayak sudah terlalu lama aku ngelakuin semuanya tuh dewean. Tutup kuping dan tutup mata sama orang gitu. Iya. Kayaknya sekarang sudah kelamaan lah kalau aku ngerjain semuanya dewean gitu. Nah, kenapa aku udah buka diri gitu nah. Dan abang baru sadar sekarang. Ya. Sampai akhirnya tadi kami take video klip. Jadi yang tim yang datang ke sini itu semua yang ikut video klip semua. Iya. Dan tadi pas take video klip kami fun sih. Asik. Fun. Jadi kayak pas momen brainstorming ada postingan aku malam tadi itu tentang video yang tulisannya plan. Kata-kata tuh Bang? Plan, tulisannya cuma plan, itu video timelapse kalau tidak salah. Nah itu tuh isinya benar-benar satu meja itu 5 atau 6 orang. Jadi aku lagi bahas tentang konsepsi video klipnya, tapi aku ngebuka buat mereka. Kau kayak mana? Menurut kau kayak mana? Jadi aku berusaha untuk menampung. Walaupun jujur waktu di jalan Bali aku sempat ngomong sama Torik. Tadi tuh aku sempat pengen ngucapin satu hal yang sering aku udah usah kayak gitu biasa. Yang sudah kayak gitu ya sudahlah, udah usah diapa-apain lagi gitu. Ada kebanyakan memang gitu sih Bang. Ya. Tapi mau udah mau aku harus coba belajar karena aku juga udah bisa nutup. Kadang ide dari orang tuh bagus. Jadi aku dengerin menurut Cindy kayak mana, menurut Torik, Saka dan lain-lain kayak mana. Dan bagus. Ide mereka tuh sangat membantu proses sampai tadi akhirnya waktu kami proses record video, waktu record video itu terus terang fun ya.
Kami malah sampai keenaan di situ ketawa-ketawa malah. Hari sudah gelap. Aku nengok tadi. Hmm. Aku nengok dengan kemeja abang. Ganti baju dulu. Tapi sudah senyaman itu kah abang di kayak sekarang? Kalau nyaman itu sebenarnya relatif. Tapi yang pasti aku buat apa yang aku suka. Aku buat apa yang aku senang. Kalau aku yang ngerasa buat itu, aku ngerasa senang buatnya. Aku yakin di luar sana juga akan ada orang yang berperasaan sama, walaupun tidak semua. Meskipun itu cuma 2 atau 3 orang, menurut aku ya berarti mereka bisa mendengarkan apa yang mungkin mereka senangi. Gitu loh. Istilahnya tersampaikan lah mungkin apa yang mereka pengen sampaikan tapi tidak bisa mengucap, atau yang apa yang mereka pengen lakuin tapi tidak bisa dibuat. Ya setidaknya aku berbuat hal yang menurut aku selama aku senang yang buat. Kenapa aku harus ginilah, aku tidak memberikan kesenangan sama orang lain itu baik. Ya, berbagi kesenangan sama orang lain itu baik. Tapi aku tidak selalu hidup untuk menyenangkan banyak orang. Ya, Aku juga harus peduli sama diri aku dewe. pasti. Itu sih. Aduh, aku kayak mana kan? Ini sorry bang, semudah itu kah abang? Tidak. Aku tetap masih manusia yang punya banyak salah. Iya, mas aku dengan segi di luar dari apa ya, mas aku melihatnya kayak tentang karya ini loh, tentang karya. Kalau soal berkarya, aku akan terdengar naif ya atau klise. Aku akan tetap mati-matian kalau memang urusan karya. Dan kayaknya itu akan lebih legit kalau misalkan ditanyanya tidak ke aku. Ditanyanya sama orang-orang yang kerja bareng sama aku. Oke. Seperti apa aku kalau soal karya. Gitulah. Aku termasuk cukup cerewet sih kalau untuk soal karya. Lumayan cerewet. Salah satunya mungkin bilik bicara lah, yang paling dekat kan sama aku. Yang istilahnya yang paling sering kerja bareng sama aku. Aku sangat cerewet aku soal dia untuk rilis EP. Cerewetnya. Aku ngomel, aku kapan ini mau dibuat dah? Sudahlah, aku males. Tapi saat dia memang bang, aku mau. Aku akan rela. Aku 4 hari proses recording, mixing, mastering itu 4 hari. Semua lagu dalam 4 lagu tuh tracking, mixing, mastering itu 4 hari semuanya di berbagai tempat. Dan 4 hari itu 3 harinya aku udah pulang ke rumah. Dan aku nyaris tidak tidur 4 hari itu. Karena aku pengen si Torek ini, si bilik bicara ini cepat beres. Jadi bisa didengar orang. Sampai ke kayak, ayo ini apa lagi yang belum, apa lagi yang mau dikerjain, ayo cepet. Kesannya kayak, oh kau kayak gitu pengen nampak berjasa, tidak sih. Cukupnya datang ke aku, kau punya lagu, ya kita garap. Berarti bisa juga, aku ada lagu gitu. Bisa kok, kenapa tidak? Tidak, tapi gini loh bang, aduh apa ya? Bukan masalah aku Diskredit. Iya, tapi mungkin orang banyak yang belum tahu lah siapa diri abang sebenarnya. Tidak harus. Iya, oke lah kalau abang tidak harus. Cuman kan orang juga kadang ada yang nama orang pengen tahu bang. Ya ayo, ngobrol. Karena kita tidak bisa nilai orang cuma dengan kita tahu nama dia atau dia siapa. Duduk. Seterbuka itu kah abang? Ayo. Walaupun orang banyak belum tahu abang. Tidak masalah. Widih. Serius. Karena gini, toh juga aku tidak munafik, aku pernah melakukan banyak kesalahan pasti. Pernah berbuat buruk sama orang. Tidak ada orang yang benar juga sih menurut aku. Semua orang pasti bikin salah. Kalau orang yang dari awal hidup sampai sekarang dia bisa benar semua itu, wah aku harus berguru sih sama dia. Tapi menurut aku apa yang aku buat, ya sudah kesalahan aku ya kesalahan, tetap salah, tidak bisa dibenerin. Setidaknya ada sisi lain di mana aku berusaha untuk memperbaiki, walaupun tidak bisa memperbaiki sedikit itu pun misalkan tetap abang perbaiki misalkan.
Kalau bisa kenapa tidak? Karena gini, aku memilih untuk jadi musisi, aku memilih untuk berkarya. Aku cuma mikir satu hal, next time selanjutnya tuh aku pasti ada di fase-fase yang oh ya aku bakal kenal orang, aku bakal punya anak bini, aku harus punya legasi. Setidaknya legasi yang aku tinggalkan ada baiknya. Walaupun sekian banyak orang ginilah, sekian banyak ngomong Dim tuh udah bagus, setidaknya di lain sisi ada yang ngomong bagus juga. Malah kadang-kadang yang ngomong aku udah bagus belum tentu dia kenal aku nian. Gini, kita tidak bisa ngejudge orang cuman karena kita nengok dia, wah anak ini sengak nian, wah sok-sokan nian udah nih, atau kita dengar dia punya masalah sama orang lain, terus orang lain ini cerita buruk lah, ya. Jadi aku selalu punya pendapat kayak gini, kita semua bangsat di mulut orang lain, dalam cerita orang lain kita semua bangsat, selalu kayak gitu. Kalau menurut aku, tergantung kalian masing-masing. Tapi kalau menurut aku ya kita selalu bangsat sih di cerita orang, karena kita tidak pernah tahu kan. Ya kita berusaha kayak gitu nampak keras tapi niat kita baik. Orang nangkep iki lo tendensius nian sih, kasar nian sih ngomongnya, tajam nian sih mulutnya. Ya kayak yang aku bilang tadi, tidak semua orang bisa aku paksain dengan ekspektasi aku nerima omongan aku itu baik. Ya sudah, mungkin salah aku ngomong seperti itu sama dia. Ya aku juga tidak bermasalah kalau dia pengen cerita yang aneh-aneh sama aku, gitu loh. Dim tuh apa ya? Dia tuh brengsek lah orangnya lah, tidak bagus lah anaknya. Ya sudah. Itu pernah? Sering. Dalam hal lagu kan? Banyak hal. Kerja sama? Tidak cuman. Kalau kerja sama mudah-mudahan jangan lah ya. Jangan sampai. Aku sebisa mungkin kalau kerja, kalau bisa nih jangan sampai ngerugiin orang. Kalaupun sampai ngerugiin orang, ini di sini nih aku minta maaf. Maaf nih yang gitu, aku minta maaf nih. Tapi aku tidak pengen sebenarnya. Gitu. Maaf nih. Kadang-kadang ya manusiawi kan. Ada juga otak-otak dajal yang berjalan itu kan. Gitu. Ya maaf lah gitu nah. BTW aku cerita sampai lumayan ngegali itu baru di podcast ini ya. Aku ngerasa bisa speak up. Ya terserah lah. Yang nonton mau ngomong Allah. Tapi iya sih bang. Kita baru kenal loh bang. Iya. Dan aku orang yang kayak jujur aku kuliah misalkan kuliah di Purwakarta dan aku tahu Torik udah lama. Jadi perkembangan Torik kayak anjing gua udah besar budaknya bilang. Iya. Jadi kayak dia, karena ini siapa nih? Ini siapa? Ini nama bang ini siapa? Ini. Oh, jadi udah kayak gini ya. Harus dimulai. Yes, kalau tidak ada yang memulai tidak akan. Itu kenapa berani aku buka yang nama hal ya entah orang nganggapnya apa ini. Aku keseluruhan bang, bukan masalah pengen diakui jadi seorang pelaku seni apa itu terserah sih. Karena podcast gini aku campur panci luas bang. Iya. Karena namanya pun podcast belajar bukan seniman maupun musisi bang. Tapi yang kayak abang tadi ngomong, aku pernah kayak star syndrome gitu. Pastilah. Dalam hal bentuk. Ketika lagu aku didengarkan orang yang cukup banyak, dan aku merasa kayak wow lagu aku didengar banyak orang. Tapi ada masanya dimana aku harus cepat untuk ngebalikin itu. Nah itu udah mudah loh bang. Sulit. Karena itu jadi kayak hal yang menggerogoti pelan-pelan. Iya pasti. Iya. Kayak apa lakuin hal ini? Aku harus menjauh dari circle. cukup menjauh dari circle waktu itu, yuk. Waktu itu jauh. Mulai ngilang-ngilang, ini. Di bentuk sekarang kah atau sebelumnya? Sebelumnya. Kalau sekarang sedikit banyaknya aku sudah banyak belajar sih. Dan alhamdulillahnya aku punya kesempatan untuk ketemu sama teman-teman di luar. Dari teman-teman ruang rupa juga, dari teman-teman kios kayak Abigail. Di ruang rupa pun banyak sih, karena waktu di Good School kan sama Hasan juga kan. Di situ jadi sebenarnya jadi titik balik dan di situ banyak belajar. Kalau memang karya seni atau apapun yang bentuknya karya, itu layak untuk mendapatkan tempat dan mendapatkan harganya masing-masing. Dalam artian bukan price tapi pride. Betul. Apa kan selera manis bang? Bener bang? Udah usah ngobrolin itu.
Nah, gini mas aku yang jelas balik lagi kayak tadi bang. Kenapa abang sampai segila itu tentang hal yang nama dengan musik yang kayak sekarang? Yang kata orang apa? Inilah segala macam lah. Yang kita pertanyaan balik tadi. FYI aku udah peduli indie atau tidaknya, udah peduli nih semua. Walaupun orang anggap itu abang. Iya sudah. Kalau memang indie kan independen itu kan pergerakan ya. Iya. Aku udah peduli indie atau tidaknya sih sebenarnya. Yang penting dia membuat karya, ayo. Karena aku senang, sumpah aku senang ya. Kayak waktu ngerjain lagu, bahkan aku jadi malah lebih nge-explore saat aku ngerjain lagu orang. Loh, serius? Kok kebalik bang? Aku tracking dan mixing lagu Bilik Bicara. Banyak hal-hal yang aku masih, Jo ini bagus dah. Jo menurut kau ini kayak mana? Karena aku kan harus balikin ke dia yang punya lagu. Ya. Anjing bang keren, tapi di lagu aku Dewi tuh aku udah pernah ketemu hal-hal yang kayak gitu ya. Nah kayak, oh iya segini, ayo segini sudah gitu loh. Bukannya pelit ya, bukannya pelit. Tidak. Jadi aku malah bingung untuk nge-explore lagu aku Dewi gitu. Nah kayak aku pengen apa lagi yo di sini yo. Aku pengen ini. Kayaknya kalau ditambah jadi malah aneh gitu nah. Ya. Kayak kemarin lagi proses untuk garap lagu Randy ya. Dia lagi mau bikin single kedua. Aku sama Torik, aku ajak Torik, ayo kita garap nih. Selama proses penggarapan itu idenya macam-macam. Wah, aku pengen ngisi ini di sini, Rik. Oh, kayaknya ini di sini gitu. Lebih kemana, Bang? Apanya nih? Genrenya pop. Pop. Dan aku ngerasa jadi lebih banyak explore di karya orang malah. Tapi seru, aku senang. Nanti takutnya abang udah bakal nggak berkarya lagi loh, Bang? Enggak. Pernah berpikir kayak aku belum pernah berpikir untuk berhenti berkarya karena sampai saat ini aku selalu ngomong di manapun ya, kalau ada kesempatan untuk aku ngomong di panggung atau di tempat duduk nongkrong, kalau mau rehat tapi kalau sudah berhenti itu sudah kalah, sudah ada jalan keluar lagi. Kalau kau jalan terus nih, apapun yang kau lakukan atau apapun yang kau temuin, kau tetap bikin karya. Apapun yang kau hadapin, kau jalan terus. Tapi kalau kau kau milih untuk stop, ya, kau kalah. Sudah. Mau apa lagi kalau sudah stop? Walaupun dia stop tapi tetap berkarya, maksudku tidak dinampakkan. Tidak apa-apa, yang penting dia tetap produktif. Mungkin suatu saat dia bisa keluarin lagi karyanya. Itu berarti bukan berhenti dong. Dia berkarya hanya mediumnya, tidak dipublish. Berarti dia tetap produktif, dia tetap berkarya. Ada karya, cuman bedanya mungkin dipublish atau tidak dipublish. Dan ada hal yang sampai saat ini tuh masih nancep lah di kepala aku. Ini hal sepele, receh. Selama aku di good school di Ruang Bapak, ketika aku bikin karya, apapun atau siapapun yang bikin karya itu, ketika pameran, orang-orang atau circle itu, teman-teman datang itu, contoh ke aku, diem, selamat ya. Atas apa yang aku buat, atas apa yang aku pamer, apa aku masukin ke dalam pameran. Segitu indahnya apresiasi di lingkup abang. Anjing, parah nih ya, parah. Kayak aku tuh, anjing aku di tempat lain bikin karya tidak disebut. Ih Tuhan, cuman dia Jo selamat yo. Ya. Aku tuh bahagianya. Iya Allah, segini diapresiasiin yo aku. Dan di situ tuh, oh gini yo ekosistem sehat. Yoi. Sehatnya itu yang jadi masalah. Gitu loh. Ya. Ketika rilis, aku banyak dapat DM dari kawan-kawan yang congratulations ya, selamat ya, bagus aku sudah dengar, selamat. Kata selamatnya itu tuh sedikit tapi meaningful. Aku tuh ngerasa kayak ya Allah gitu nah, ini aku masih harus terus gitu nah. Aku masih pengen ngasih vibe yang luar biasa ke orang-orang. Aku yakin dengan aku bikin karya, kawan aku yang lain juga pasti pengen. Anjing dia nih rilis, gila aku punya yang lebih bagus dari dia, masa aku udah rilis? Terserah. Ya. Semua karya menurut aku bagus, punya tempat. Pernah bang rasanya
dalam bikin lirik maupun membantu karya orang. Pasti. Kalau bantu karya orang, alhamdulillah belum. Untuk lirik yang aku tulis, iya. Lagu yang belum rilis, judulnya tuh Sampai Nanti, proses buatnya 3 bulan. Nulis liriknya sebaris. Ada yang cuma 1 kata. Ada yang 1 hari itu aku cuma dapat 2 kata. Ada yang sudah tertulis sebaris aku hapus. Karena menurut aku udah jujur nulisnya. Dan akhirnya setelah kemarin pas 3 bulan, akhirnya aku ngomong sama Torik, selesai lagi. Iya. Kalau yang pengakuan bodoh tuh? Kalau pengakuan si bodoh itu yang paling cepat. Tidak paling cepat. Yang paling cepat itu 11.55. 11.55 itu sangat cepat. Tur ke Palembang, sampai di Palembang itu kami mungkin sekitar jam 9, jam 10, jam 12 malam siap lagunya. Besok langsung. Di jalan abang bikin lirik? Enggak, pas sampai di penginapan. Sampai di penginapan, kawan-kawan istirahat, aku sama Torik sebenarnya mulai mikirin nada dan lirik itu pas di jalan. Ya. Sambil nyetir gitu kan. Oke, sudah dapat. Oke. Jadi pas mereka tidur, aku nge-record. Yang nge-record. Oke, sudah. Sampai di Palembang kami nginep. Rik, bentar, bantu aku. Jadi aku langsung kasih kasarnya seperti ini, materinya kayak gini, isiannya kayak gini. Langsung dibuat jam 12 malam siap, besok malamnya jam 8 kami sudah bawa itu di atas bangku perdana. Dan itu yang paling cepat. Itu paling cepat. Kalau yang paling lama tuh ini. Kalau pengakuan si bodoh tuh standar lah. Tapi prosesnya aku nyebut lagu ini tunggal. Tunggal karena tunggal dalam artian gini. Kebanyakan lagu-lagu itu ada relate satu sama lain. Entah mungkin dari segi cerita atau dari segi alurnya atau emosionalnya berkaitan. Sebenarnya kayak lagu Rumah dan lagu Senandung Rindu itu sebenarnya ada koneksinya, tapi tidak bisa dieksplain gitu kan. Menurut aku ada kaitannya. Kalau lagu Pengakuan Si Bodoh ini tunggal karena dia tidak terkait kemana-mana. Intinya hanya cuma semua bentuk aku ngakuin salah, mungkin bentuk aku ngakuin banyak hal yang bodoh lah. Banyak. Itu berarti Pengakuan Si Bodoh itu hal-hal yang pernah abang lakuin juga kan yang berdosa lah mungkin bang. Iya. Ya, separah itu mungkin. Yang nggak bodoh kadang tetap dosa kan. Lagi yang bodoh. Ya, tapi aku masih penasaran tadi bang. Abang apa ya? Aku salut dengan hal-hal kayak ini, jujur aku juga masih belajar dalam segi kayak gini sebenarnya. Dan ketika aku baru ketemu abang kayak aku salah satu orang yang sebenarnya bingung untuk ucapkan kata per kata ketika baru kenal. Iya, oke. Serius. Ini bukan karena kamera. Iya. Tapi serius aku. Gak apa-apa, kamera mati. Entah kenapa abang apa ya? Aku juga bingung ngomong ini. Apa ya kayak kok bisa dari hal yang namanya dulu nggak pernah kayak sekarang metal pop ya segala macam bikin segala macam kok bisa larinya ke sekarang kayak pop abang mau bikin genre apa pop Ada mulai beberapa waktu yang lalu aku sudah tidak pernah menetapkan genre apapun lagi. Jadi aku pengen nyanyi apa yang aku suka. Di album itu mau ada tiba-tiba aku mau full pop, mau tiba-tiba ada yang ballad, mau tiba-tiba ada yang folk, ya terserah aku mau kayak mana. tapi yang aku dengar Ya. abang ke ballad bang. Ballad ya. Memang di awal aku memang fokusnya di ballad, kayak lebih cerita. Ya. Iya. Tapi mulai ke depannya aku juga udah tahu. Kadang-kadang aku juga lagi feel-nya lagi enak. Oh, aku pengen kayak gini nih. Ya. Terserah aku aja. Berarti abang nggak yang lain genre bang? Nggak mau lagi lah. Kalau kemarinnya iya. Udah tahu aku udah pengen ngunci diri aku lah. Udah pengen dikunci. Jadi. Bukankah itu identitas? Oh, belum tentu. Kenapa bisa belum tentu bang? Identitasnya sebagai dim atau sebagai pemain folk? Sebagai dim. Ya sudah, dimnya baik kan. Berarti genre menurut abang itu udah Terserah aku. Gini, kalau aku lagi seneng main rock ternyata ya. ya
aku harus paksa itu ke folk? Aku tidak nyaman dong jadinya. Aku jadi tidak senang lah. Jadi aneh. Jadi menurut aku ya sudahlah, sebebas-bebasnya. Kalaupun ternyata sampai akhir aku main lagunya yang simple ballad kayak gitu terus, ya sudah, berarti di situ. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada perubahan, setidaknya aku sudah pernah bilang aku tidak mengkotakkan genre aku. Aman sekali. Kalau orang nanya, Bang Dim, genre abangnya apa sih? Genre aku senang-senang. Masa aku oke lah, itu kan Tapi aku serius, aku kalau ditanya orang aku bisa jawab kayak gitu loh. Aku orangnya sebodoh itu emang gitu. Nah, kalau ditanya genrenya apa, itu serah aku lah. Kan lagu aku. Kalau pengen dengar dah sudah. Ya kayak gitu loh. Sebenarnya. Tapi sebenarnya seharusnya bang ya. Mungkin seharusnya seperti itu. Aku tidak berani, tidak berani langsung bilang, wah ini harusnya seperti itu, tidak sih. Karena seni itu luas. Kita bisa jadi siapa baik, kita bisa jadi apa baik, kita bisa punya peran di dalam situ, atau kita bisa jadi sutradaranya. Kan gitu. Dan menurut aku ya apa yang aku lakukan, selama aku senang aku buat. Karena itu yang selalu aku sebut ke siapapun. Kayak kemarin aku ketemu sama Audi namanya. Audi. Dia ngerasa insecure dengan gambar aku kurang bagus, aku tidak bisa gambar ini, gambar aku mungkin tidak sekeren orang, aku stuck nih di gambar. Aku cuman bilang jangan berhenti, gambar terus. Kalau seneng gambar terus, apapun yang pengen digambar gambar. Kalau berhenti selesai, sudah tidak ada lagi yang pengen digambar, tidak ada lagi yang setidaknya untuk diri dia dewe. Karena tidak bisa dipungkiri, aku nulis lagu itu sebenarnya bagian dari pengobatan, bagian dari ritual kah? Cure untuk penyembuhan diri sendiri, stress healing, untuk healing diri sendiri. Kayak saat aku tulis lagu itu selesai, aku tenang. Kenapa aku tulis lagu sampai nanti yang sampai 3 bulan? Karena aku resah dengan lagu Senandung Rindu. Resah. Kenapa aku resah dengan Senandung Rindu? Aku punya banyak karya lain. Kenapa Senandung Rindu jadi sorotan utama? Itu secara untuk personal diri aku ya. Sebenarnya aku harus bersyukur. Harusnya bersyukur. Banyak orang yang dengar itu. Cuman kayak ada hal emosional di dalam Senandung Rindu yang aku tuh tidak pengen ngulang. Cuman ya aku harus sadar ketika itu sudah aku tulis dan aku publish, itu ya sudah. Orang hak orang untuk mendengar. Aku tidak bisa nolak. Cuman untuk diri aku sendiri aku ngerasa kayak Senandung Rindu lagi. Sampai itu jadi salah satu lagu yang aku paling berat bawain live. Kalau dalam segitu kan abang menyanyikan untuk orang bang. Beratnya di mana? Kalau aku gini loh. Beratnya tuh karena aku harus saat aku bawain lagu itu ada emotional thing yang kepikiran. Beratnya tuh di situ. Tapi waktu tour yang cerita di Ghost Tour kemarin, sebenarnya aku sudah sepakat sama mereka untuk tidak membawakan. Untuk membawakan lagu itu. Malah untuk membawakan. Challenge lah. Ya. Setiap kota ditagih. Sampai akhirnya balik ke Jambi, satu kota pun jadi tempat aku bawain lagu itu. Tidak dibawa sama sekali. Gagal ya. Terakhir akhirnya aku bawain lagu itu pas acara di salah satu coffee shop di Jambi. Kami bikin acara di situ dan aku bawa lagu itu. Yang bikin aku speechless. Mereka senang. Semua nyanyi. Dan itu fuck. Aku speechless di situ. Selesai nyanyi, cuma beberapa orang yang sadar. Waktu aku tuh sudah mulai keluar air mata. Tapi tidak sampai tumpah ya. Cuman aku ngerasa kayak tekanan sih buat aku sebenarnya. Dan ternyata beberapa musisi besar, mereka banyak yang tidak senang sama lagunya sendiri. Boleh dicari. Beberapa musisi besar itu sangat tidak, kalau tidak salah antara Lady Gaga atau Katy Perry, itu salah satunya. Dia ada tidak senang sama lagunya sendiri.
yang dia malas dan bawain lagu. Notabene banyak yang suka orang. Nah justru malah lagu yang dia tidak suka itu Uh, lebih banyak yang nyanyiin. Coba kita sambil cek Oke. musisi yang tidak senang dengan lagunya. Kita cek. Biak Vali. Besok ini pakai monitor lawangnya kayak yang kayak itu, yang kayak di sebelah. Ya, coba buka. Kita buka. Kenapa aku sambil nanya? Kakek lama nungguin ini. Nggak apa bang. Oh gitu ya? Tapi kita sambil santai. Oh iya betul. Tapi aku tanya bang, abang nyuruh tanya lagi. Iya tanya lagi. Dalam segi lagu, menurut abang lagu abang selama yang udah banyak nih, jiwanya gimana? Menurut abang? Jiwa. Dari dalam lagu abang kan? Dalam lagu. Dalam artian apa nih jiwanya nih? Silakan, abang lagi gimana? Jiwanya apa nih? Jiwanya bukan di sini, bukan aku yang nyanyi nih. Jiwanya musik pun kayak gini. Entah itu musik kan, entah si penyanyi kan. Oke. Buat aku dewe, kalau aku akan ngerasa seperti itu, ngerasa udah dapat. Ya. Ketika aku cerita dan nulis sudah jujur. Ketika ada hal yang aku ngarang dalam itu. Pernah bang? Pernah tapi langsung aku cut. Lagunya tidak pernah dipublish juga, tidak pernah didengerin siapa-siapa juga. Langsung aku hapus. Tapi menurut abang, kalau misalkan ada orang kayak itu, mereka banyak kayak kadang menanyakan, ini jiwanya nggak ada di lagu aku nih. Menurut abang, misalkan abang ini aku lagu bang, tapi kayak aku kurang bang. Apakah aku mau suruh cewek yang ini? Kalau itu perspektifnya sudah luas nian sih sebenarnya. Cuman kalau buat aku, soulnya lagu, ya ketika kita sudah ngerti sama ceritanya dan kita bawainnya secara jujur. Ya. Kenapa kita nyampein lagu itu? Itu sih sebenarnya. Aku juga kadang-kadang pernah gagal menyampaikan juga, tidak jarang malah gagal menyampaikan. Jadi yang terjadi aku hanya nyanyi toh. Aku tidak karena aku pengen lagi nyampein sesuatu. Ya. Tapi ada beberapa momen di mana aku lagi nyampein sesuatu dan itu impactnya ke audiens. International Coffee Day kalau tidak salah di Ratu. Iya di Ratu ya. Aku bawain lagu Rumah dan ternyata ada audiens yang paham dengan mood yang aku sampaikan. Karena saat aku nyanyi aku sudah gemeteran. Dikarenakan Lagu Rumah tuh buat aku yo banyak sih artinya. Dan dia nangis gitu. Bahkan di Stikom, aku pernah bawain lagu Rumah sama Tori. Ada satu, ini abang yang nonton bang yo, yang ngerasa maaf nih bang ya, harus diceritain. Tapi abang ini yang badannya paling tegap. Yang kalau misalkan kalau dia bentak tuh orang pasti takut. Ya. Itu sepertiga lagu mulai, mau masuk ke tengah, mau masuk mungkin baru mulai rap, dia pindah ke meja paling ujung, terus dia kayak gini. nangis sih bang. Iya. Ada sampai Iya. Torik tahu tuh, Torik pasti tahu. Soalnya dia yang udah panggung yang gitu nangis gitu. Dia ini yang paling depan nih aku bilang kan. Iya. Dia tuh kayak mungkin kalau dalam tim mungkin dia leadernya mungkin ya. Aku agak ini juga. Iya, serius. Tapi saat itu memang aku ngerasa aku lagi jujur bawahnya. Dan aku jadi tahu kalau jujur itu bekerja dengan baik. Ya. Kita balik ke sini nih. Siapa tuh? 5 musisi yang benci dengan karyanya sendiri. James Blunt. Dia Kelly Clarkson. Kelly Clarkson yang mana tuh lagu dia? Nih. Kelly Clarkson terkenal dengan lagunya yang berjudul Because of You. Namun rupanya lagu hits tersebut dibenci penyanyinya sendiri. Dia mengaku lagu ini bagai membuka luka lama saat menyanyikan Because of You. Jadi make sense dong kalau aku ngomong kayak gitu. Aku sampai sekesel itu sama, bukan kesel ya, aku paranoid itu dengan lagu Senandung Rindu ini. Aku sampai nyari gitu nah. Dan ternyata tidak sedikit. Jadi sebenarnya kejujuran si artisnya sendiri lah kalau menurut aku, dia merasa seperti itu gitu nah. Makanya aku buat sampai nanti. Kenapa sampai nanti ini memakan waktu yang lama? Aku butuh waktu untuk nge-rewind sekian tahun dan berusaha nulis itu sejujur-jujur mungkin
Makanya aku pilih per kata, per kalimat, dan akhirnya kemarin selesai. Dan aku tuh selesainya tuh mendadak. Lagi diam, tiba-tiba aku langsung buka HP, aku tulis selesai. Itu di depan Tori. Aku ngomong selesai. Aku berani bilang sampai nanti ini tuh jawaban dari proses sepanjang Senandung Rindu ini. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Senandung Rindu itu kan adalah cerita di mana orang yang nunggu nih waktunya ketemu. Ya. Karena jauh. Sampai akhirnya sampai nanti ini tuh bakal tahu jawaban apa sih kabarnya orang yang di Senandung Rindu ini. Oh. Jadi cukup jauh sih, cukup jauh proses menjawabnya harus melalui berapa lah, 1 EP. Harus 1 EP dulu baru bisa jawab itu gitu nah. Seorang Bang Dim yang serius mukanya rupanya gila masalah lirik dan asik. Cukup sih, aku cukup resek loh kalau soal lirik. Cukup resek. Sedetail itu kau. Iya sih. Walaupun mungkin detailnya juga mungkin tidak. Kalau orang lain mungkin bisa lebih detail lagi dari aku gitu. Pemilihan katanya apa. Cuman buat aku setelah itu selesai, aku akan tanya, ini sudah jujur gak? Malah abang nanya ke orang? Ke aku, ke diri sendiri. Oh, ya. Ini sudah kayak gini dah ya, sudah sesuai dengan apa yang aku alami dah ya. Kalau tidak sesuai, tunggu dulu. Olah aja yang benar. Ya. Kalau masih belum bisa jujur, gak usah. Jangan dikeluarin kan ya. Terus sih. Deh. Makan dulu ya. Makan lo. Tapi gila sih. Aku salut dengan Bang Dim Rupaya. Amin ya Allah. Dengan baru kenal kayak ini, apa ya? Ada banyak yang aku dapat ilmu dari abang dalam segi. Yang bagus cuma. Iya, di dalam. Kalau yang buruknya kaki kita belajar di belakang. Tonton orang ini. Tapi yang jelas hal paling abang inginkan sampai sekarang, mungkin sampai puncak karir dan segala macam, impian terbesar abang apa? Mau buat apakah? Mau bikin dim tuh yang seorang seperti apakah? Dari segi timnya kamu apa nih? Keseluruhan. Takutnya. Aku pengen dikenang jadi orang yang punya banyak karya. Selain itu, aku bisa besar, tapi tidak dewean. Bawa orang-orang yang bantu besarin aku dan bisa aku bantu besarkan selanjutnya. Dan aku pengen orang yang aku bawa orang lain. Karena yang kayak gitu harus regenerasi. yes. Kalau udah kayak gitu, ya terserah lah. Di balik bangsatnya aku ada munafik. Ya. Di balik bangsatnya aku, di balik brengseknya aku juga punya hal baik kok. Yang mungkin orang nggak nengok juga. Ya terserah sih, nggak peduli juga aku soal itu. Aku buat apa yang bisa aku buat lah. Kalau aku bisa bantu orang lain, aku bisa bantu ngangkat orang. Ya. Nyemangatin dia ya maksudnya, bukan membuat dia terkenal. Nyemangatin dia dalam membuat karya. Ya. Nyemangatin dia untuk, ayo kau harus ajak orang lain untuk sama-sama semangat. Semangat itu sama dengan kau, bahkan kalau bisa lebih. Ya. Aku udah jarang ngomong sama Torik. Rik, kau tuh beberapa level di atas aku. Aku ngomong kayak gitu sebenarnya. Boleh dicek ke Torik kali. Sebelumnya Torik aku ancam dulu. Dah. Tapi aku sering ngomong kayak gitu sama dia. Torik, kau tuh di beberapa level di atas aku. Ya. Materi, yang menurut aku ya, materi lagu, progresi, proses dia nulis itu mahal. Rik, kau udah dengeran, Rik? Tak dengar deh, Bang. Bacot. Tapi sepenting itukah kawan bagi aku? Tim, bukan keluarga. Dalam segi karya Bang. Kawan aku dikit. Aku udah punya banyak kawan. Kawan aku dikit. Kalau ada yang jalan sama aku, si saudara aku bilang, ini kalau aku makan jelas gak sih? Jelas. Maaf ya. Tapi aku pengen malahan ya, Bang Dim ini di luar ya. Coba kita pirang lagi rambut kita. Anjing. Aku pernah merah, Bang. Merah kuning hijau lagi rambut aku sudah pernah loh, Bang. Aku sudah pernah jodoh. Tapi udah panjang lebar kita ngomong nih, Bang.
satu di podcast ini yang paling aku senang. Ini nak closing nggak? Belum kan? Belum. Oh, terus. Sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Terus. Aku minta quotes dong bagi kawan-kawan. Quotes ya? Iya. Wah, anjing berat nih. Aduh. Yang ringan-ringan dong, Bang. Karena jujur setidaknya bagi orang yang mau berkarya, yang terlepas dari segala macam, setidaknya siapa tahu ada yang dengar dengan omongan abang kayak wah tolong ini tak perlu bang. Ada juga bang yang ini. Iya nak. Maaf ya. Maaf ya mama. biar Kalau marah WA be. biar orang banyak apa ya? Iya. Setidaknya- Sambil ngobrol ya. terus aku mikir Aku sebenarnya. nanya mau aku tahu tadi sebenarnya. Biar orang pada semangat untuk bikin lagu kah, membantu orang di sekeliling mulai dari dia berkreativitas atau apakah itu. Ini ada apa-apa ada mereknya? Oh, iya. Nah, kamu endorse ya Indomaret nih. Yo, Ya, kalau kami jujur yang butuh iklan sebenarnya. ya Indomaret, Sempurna. Lagi. Ini lagi strike. Kamu kelewatan. Ayo sponsor. Makasih nih bang. Ayo, Kami mengerti. Kami mengerti. Kami juga sama. yang Bang Dim lagi mikir sebenarnya. Kok tahu? Coba kamera difokusin ke Bang Dim karena ini serius. Jangan. Bisa kayak gitu ya. Kayak gitu. Jangan. Gini sih sebenarnya. Kalau quotes tuh kayaknya berat sih ya. Gini be. Aku rokok dulu. Ya. Biar santuy, biar asik. Sempurna. Terus sampai dipikir. Jadi intinya gini lah. Sebenarnya sama baik dengan apa yang pernah aku sampaikan ke orang-orang. Kalau emang senang, buat apa yang kamu suka gitu loh. Yang kamu senang itu dibuat. Jangan berhenti karena omongan orang. Kebanyakan orang juga ngomong bukan karena ada perhatian. Mungkin karena dia juga envy karya kau lebih bagus. Tapi kan kita sekarang lagi tidak ngomong soal bagus atau tidaknya karya. Buat aku semua karya bagus. Cuma tinggal tergantung dia sampai kepada pendengar yang tepat atau tidak. Tetap berkarya baik. Apa yang bikin dibuat ya bisanya jahit. Bisanya ngelukis. Banyak kok seniman lukis yang di Jambi ini keren-keren. Seniman mural. Lakukan jika kamu senang. Ya, iya. Itu bukan quotes bener apa? Bukan sih. Melainkan Ngobrol. Sharing gak jauh. sharing aja. Tapi yang jelas udah panjang lebar kita ngomong. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang itu, ya udah kamu edit lah. Nah, jujur Bang, selama ini seberapa banyak waktu disitulah kami terangkan. Oh, iya. Karena podcast ini kejujuran. Cukup bahaya ya. Wah. Pikiran Oke nih. Bang, thank you banyak udah datang di podcast Budak Jambi Bang. Dan kali ini cukup sampai sekian. Cukup sampai di sini dulu podcast Budak Jambi episode kita bakal lanjut lagi yang ke-7. Bye, yops. Sandaran pundakku tersedia untukmu dikala lelah mengganggu. Bunga, hentikanlah sedihmu, bernyanyilah denganku. Kita habiskan waktu, berhentilah meracu. Peluk aku sampai esok pagi.